Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan tabdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adapun yang harus pada Allah Ta'ala, halaman 9. Sebelum ulun baca, kita hitung dulu lah. Jadi ada 20 yang wajib bagi Allah, dari wujud sampai mutakalliman. Ada lalawanan yang 20 tersebut, 20 juga lalawanannya, jadi 40. Nah, yang kita akan baca ini di halaman 9 ini ada 5 perkara dengan lawanannya jadi 10. Jadi 40 tambah 10 yang akan dihadap ini menjadi 50. Ini bayangannya dulu. Nah, 50 itulah kandungan kalimat la ilaha illallah. Jadi dalam sifat 20 ini pelajaran tauhid kita Asy'ariyah Maturidiyah itu ada 2 kali 50. Pertama 50 simpulan iman yang disebut aqwaidul iman. Itu 50 pertama. 50 yang permulaan itu tuh 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang harus, 41. 4 yang wajib bagi Nabi, 4 yang mustahil bagi Nabi, 1 yang harus, yaitu 9. 41 tambah 9 50. Itu la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 50 juga nih tuh. Nah, setelah kita belajar masuk ke dalam mempelajari sifat 20 dari wujud sampai mutakalliman, terus sampai ke halaman 9 ini habis, ternyata ada 50 juga. Nah, 50 yang kedua ini khusus kandungan la ilaha illallah. Nah, perinciannya tuh. Jadi kena jangan takajud yang mana 50 yang mana ini pulang aja. Nah, jadi ada 2 kali 50. Nah, 50 yang tahapan kedua ini khusus membahas isi dari la ilaha illallah. Jadi bila kita mengucap la ilaha illallah, isinya kandungan tuh 50 macam. Apa-apa itu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 40 sudah. Nah, yang pacang kita pandar ini pulang halaman 9 nih 10 macam. 10 macam itu terdiri dari 5 bahasan, 5 lalawanannya. Nah, jadi berarti menjadi 10. 40 tambah 10. Nah, yang kita belajar kan sudah 40. Ya kalau dari wujud sampai mutakalliman. 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Nah, yang dihadap ini kena ada 5 macam. Dengan lalawanannya jadi 10. 40 tambah 10. 50. Kali 50-nya nintus lengkap dengan lawanannya. Amun dihalusi pang 50 itu jadi 25. Ya kan? 20 yang wajib. 5 yang pengen dibahas di sini kena pudang. 25 berarti. Nah, itu. Adapun yang harus pada Allah Ta'ala maka adalah itu 1 jua. Yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia Allah atau meninggalkan akan dia tambah akan atau meninggalkan akan dia titik. Nah, jadi Allah itu jua baisi sifat jais. Nah, jais. Maka pian tulisi di bawah adapun yang harus. Nah, tulisi di bawah harus itu atau di atasnya atau diberi tanda jais. Dan sekaligus diberi nomor, itu nomor 1 dari yang 10 jagar dipandir. Nah, di bawah yang harus, adapun yang harus ya. Nah, harus itu tandai, diberi tanda, diberi keterangan maksudnya jais.
sekaligus beri nomor, itu nomor 1. Nah, itu. Adapun yang jaiz, yang harus pada Allah Ta'ala, maka adalah itu 1 juga. Maksud 1 ini hanya 1 pembahasan, yaitu maksud jaiz fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia. Arti membuat ini mengerjakan akan segala yang mungkin. Mungkin itu mungkin ada, mungkin kadada. Mungkin bagarak, mungkin berdiam. Itu maksud mungkin di situ. Lah, mungkin terjadi, mungkin kada terjadi. Nah, seluruhnya itu adalah pekerjaan atau perbuatan yang dijadikan oleh Allah. Nah, Allah menjadikan itu sifatnya jaiz. Harus. Arti harus ini boleh saja Allah mengerjakan, boleh juga Allah tidak mengerjakan. Atau bahasa kita orang Banjarnya tasarah sidin. Nah, maka dikatakanlah oleh para ulama tauhid bahwa jaiz ini karakteristik atau ciri khas Allah bagawi. Jadi bila Allah itu bagawi, ciri khasnya 1 dulu, yaitu jaiz. Bila sidin itu bagawi, amun sifat sidin kan 20. Mun kalakuan sidin bang, pertama jaiz, yaitu tasarah sidin. Nah, kenapa Allah itu bersifat jaiz tasarah sidin? Itu menunjukkan bahwa sidin berisi kekuasaan mutlak. Kadada kawa dirayu-rayu, dilubi-lubi, apalagi diintervensi, kada bisa Allah Ta'ala. Bian misalnya berdoa, merayu-rayu lawan Tuhan. Lalu Allah Ta'ala melihat rayuan pian tu luar biasa gumbalnya nih. Masya Allah Ta'ala lah, ayu itu kejulungiai nyawa. Nah, kada mau nang itu. Kita berdoa misalnya doa yang paling mustajab datang dari aras. Melihat yang mustajab nang itu, lalu ya Allah, ayu itu nang itu kejulungiai hendak nyawa. Kada mau kayak itu juga. Kita apalagi bersari-sarik misalnya keluar pada pelatar, maka berjawab pulang. Menjabut kakaris, Tuhan ya, awas ya. Ulun ini sudah 10 tahun garing, mungkin ada sembuh-sembuh juga, awas ya pian kudu tangi ke situ. Nah, misalnya mau nek kaya wani mengarasi Tuhan toh, Maginnya, jadi Allah Ta'ala tuh bila begawi sidin murni bi iradatihi wa qudratihi. Nah, dengan kehendak sidin dan kekuasaan sidin. Kadada istilah gawian sidin ini didorong oleh rayuan makhluk, lobi makhluk, apalagi intervensi dari makhluk. Ini yang disebut jaiz narnya. Nah, misalnya kayak ini, kita garing lalu berubat. Nah, berobatnya ubat yang murahan. Ya kalau murahan naranya 500 rupiah 10 biji, murah bener lah. 500 rupiah 10 biji, nukar 10 ribu, sebulan belum habis ubatnya. Kada mau sembuh, nukarai ubat yang sebiji 5 juta. Nah, kada betah lagi nih pasti sembuh aja. Oh kada. Allah kada kawa dirayu-rayu dengan larangnya ubat. Ada dokter lengkap spesialis bertahan hebat ahli, pastilah sembuh, kada tentu juga. Nah, kenapa? Tasarah Tuhan. Nah, nang kayak itu. Tasarah Tuhan. Anak sugih nang kayak itu juga. Usaha sudah lengkap sempurna. Bahkan bisi naran berubah naran Muhammad Sugih. Kada lagi yang narannya Ahmad Muhammad Sugih. Sudah. Imbah itu pulang berjualannya lengkap yang orang cari juga punya. Nah, apa yang dicari manusia, makhluk, jin, malaikat mencari lengkap sudah ada. Tak kumpulan yang dijualnya nih. Imbah itu pulang berjual kada betah lagi di tengah jalan berjualan. Nah, artinya pasti payo terus sudah. Wajibkah Allah Ta'ala mengabulkan hajatnya yaitu sugih? Kada wajib, tetapi jaiz. Maksud jaiz di sini tasarah sidin. Bisa Allah menyugihkan sesuai kehendak si orang tadi, bisa juga kada. Nah, ini yang dimaksud. Seandainya Allah menyugihkan itu gawian sidin. Seandainya Allah kada menyugihkan itu pun gawian sidin juga. Maka karakteristik Allah bagawian itu 1 dulu ciri khasnya jaiz. Tasarah Allah.
Kayak itu juga kita bisi anak misalnya sekolah kemana-mana tetap ya ngolbo. Tetap ya ngolbo. Nah, kada dapina muda kayak kada masuk banyu itu nah. Tapi sudah juga syariat, jangan heran. Allah bila menjadikan sesuatu jaiz, bisa menjadikan, bisa kada. Jangan yakin mantang-mantang misalnya sekolah misalnya di mana di luar negara kandangan tuh. Di luar negara sekolah, ada di dalam negeri itu kalau luar negara pasti alim aja kita. Guru-gurunya orang-orang hebat berataan belum tentu. Nah, jadi yang menentukan hasil yaitu hanya Allah. Kenapa aja? Karena tasarah sidin, bukan tasarah kita. Nah, jadi bila kita beramal itu sempurnakan syariat yang dihadangi Tuhan. Kenapa menghadangi Allah Ta'ala? Karena menjadikan sesuatu, mengabulkan sesuatu itu adalah bi iradatihi wa qudratihi. Murni kehendak Allah, murni kekuasaan Allah. Nah, ini kita mengetahui sifat Tuhan tuh. Yang lebih ekstrim lagi nah. Orang ini beribadah seumur hidup, kada pernah menggawi maksiat. Wajibkah Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam surga? Kada wajib. Jais, arti jais tasarah sidin. Ibadahnya aja Tuhan yang seumuran yang ibadah sekadar maksiat tuh. Kada kawa mengintervensi aku supaya masuk surga, kada kawa. Nah, cuma kada terjadi panang kayak itu lah. Kada terjadi panang kayak itu. Cuma kita hendak tahu nih kekuasaan mutlak Allah Ta'ala ini nah. Nah kayak itu melihat kawan buntat benar. Kada ada lalu kebaikan di dirinya, maksiat dia badataan. Jadi kita beranggapan, ada betul lagi tuh neraka bulat-bulat tuh. Neraka bulat-bulat tuh jabian. Neraka hidup-hidup tuh aja. Oh, belum tentu. Tasarah Tuhan. Tasarah Tuhan. Bisa aja Tuhan masukkannya ke dalam surga, tapi itu kada terjadi. Kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, sama kayak orang ahli ibadah tadi. Kalau inya bujur-bujur ahli ibadah, ikhlas, Allah masukkan ke surga. Nah, itu secara hukum adat. Nah, rajin, pangkal, pandai, hukum adat. Malas, pangkal, bodoh, hukum adat. Apalagi nih? Hemat, pangkal, kaya, hukum adat. Menjaga kesehatan, cagar sihat, hukum adat. Banyaknya orang pas sehat lima sempurna, baru bersubuh lagi sudah olahraga. Bersubuh belum, no olahraga no. Sakalinya mati pendahuluannya pada orang. Nah, ayo. Jadi hati-hati kan. Hati-hati. Allah Ta'ala bersifat jaiz. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Bisa Allah menggawi sesuatu atau kada menggawi. Bisa menjadikan atau kada menjadikan. Nah, jelasailah. Itu maksud jaiz narannya. Nah, cuma di sini yang harus kita pahami bahwa bila kita sudah pinando bahwa Allah bersifat jaiz, ada hikmahnya dua macam. Pertama dulu, supaya kita waktu beramal beribadah kada berpegang, kada bersandar dengan amal ibadah kita. Karena Allah berisi sifat yang ke-41 atau yang ke-21. Itu jaiz. Jangan berpegang, jangan mengandalkan, jangan bakacak lawan kemampuan kita. Memang secara syariat kemampuan laksanakan. Cakai berkurunan ini nah, secara syariat laksanakan aja. Masker pakai. Jangan udah salah pakai nang kayak jorro memakai ke sini. Hidung kelihatan itu jorro narannya, mutabah lawan jorro. Nah, silahkan dipakai. Tangan dibasuh. Kita ini sudah baudo aja sudah. Nah, sudah baudo anak masjid nih berbasuh tangan sudah. Ya kalau baunya udo tuh luar biasa haratnya sudah. Menggugurkan dosa. Apalagi kuman tabirit-biritnya buka. Dosa aja gugur. Dengan baudo itu nah. Nah, jadi insya Allah yang 5 waktu asal bujur-bujur sembahyang aja insya Allah terpelihara aja tangannya daripada efek dari dosa. Kan corona itu efek dosa sebenarnya. Nah, betul pulang bila kita berwudu tuh sempurnakan sunah-sunahnya.
nang kaya hidung istinsak masukkan banyu hambusakan muntung baku kumur. Nah, imbahan itu pulang bagus saya di masker tuh diandaki minyak kayu putih. Nah, dan memasker itu jangan hanya di luar rumah, dan rumah kan bagus juga bermasker. Ulun tuh bila hendak goreng pakai masker pian. Oh. Kecuali wayah yang hendak yang ao kada bermasker. Cuma maskernya tuh ulun titiki minyak kayu putih. Nah. Itu naranya syariat. Bersyariat. Jadi yang salisemaan tuh hendak salisemaan kada jadi salisemaan pian. Nah, syariat narannya. Nah, sudah bersyariat, siapa yang dihadangi? Allah. Harus saja, jaiz saja, mungkin saja orang yang menjaga ketat disiplin dengan protokol kesehatan mungkin saja karena corona. Mungkin. Kenapa? Karena yang menjadikan sesuatu Allah, dan Allah itu kada bisa diintervensi. Nah, kebalikannya pulang nah. Orang ini sembarangan benar. Sembarangan. Ujar yang pemerintah nih pakai masker. Nya kada. Bahkan di hulutnya cawat pasalnya ke kepala. Ujar orang pakai jarak, nya malah yang jaka muha orang. Nah, ujar orang basuh tangan, nya kada. Malah yang setahun kada berbasuhan. Nah, pastilah karena corona? Belum tentu. Karena Allah bila bagawi jaiz, boleh menjadikan orang tua karena corona, boleh juga kada. Nah, ini etikat narannya, cuma jangan digawin kayak itu. Mun digawin kayak itu berdosa. Nah, berdosa. Kenapa berdosa aja? Karena melanggar peraturan syariat. Melanggar peraturan syariat. Jadi syariat dilaksanakan lillahi ta'ala karena disuruh Allah. Baudu. Suruh Allah Ta'ala baudu. Imbahan itu pulang bakumur sinsak itu suruhan Tuhan juga. Nah, imbahan itu pulang bermasker, suruhan Allah Ta'ala juga. Jaga kesehatan ya Tuhan. Jadi secara umum maksudnya seluruh protokol kesehatan itu maksudnya menjaga kesehatan. Maksudnya menjaga imun. Tapi ingat jangan sampai gara-gara menjaga kesehatan iman kita rusak. Nah, jadi jaga kesehatan, iman juga dijaga. Kada boleh kita waktu memakai masker nih model kayak menganggap pasti sehat, kada boleh. Apalagi memakai masker takutan lawan corona, begini kada boleh. Kita memakai masker semata-mata lillahi ta'ala. Nah, kayak itu. Kenapa bisa kayak itu lillahi ta'ala aja? Karena bagi Allah Ta'ala jaiz. Boleh-boleh saja tasarah sidin. Jangankan yang urusan di dunia, ini urusan di akhirat kan tasarah sidin. Apalagi urusan di dunia. Nah, maka itu syariat dijalankan, tapi yang dihadangi itu Allah Ta'ala. Yang dipegang itu Allah Ta'ala. Nah, maka kita pinandu bahwa Allah bersifat jaiz, kadawani kita mengandalkan syariat. Walaupun syariat dilaksanakan. Tapi jangan sampai juga syariat diabaikan. Kenapa mengabaikan syariat? Tak salahkah mengabaikan syariat? Salah benar. Di mana salahnya aja? Kada paasian. Itu termasuk tak salah naranya lawan Tuhan. Ya Tuhan lah, nangka ini baudu, kada mau baudu, kada masih naranya ya kada. Ya Tuhan sembahyang, kada mau sembahyang, kada masih naranya. Mantang-mantang belajar Allah bersifat jaiz nih. Ujar tuan gurunya nih, tasarah Tuhan. Bila Allah menghendaki orang itu masuk surga, walaupun nya kada bersembahyangan. Mendengar kayak itu betul taguringnya. Ada benar lagi kisah selanjutnya. Taguring aja. Sekali tak bangun orang sudah ada lagi di masjid. Jadi yang dibawanya itu nyentuh aja semacam. Oh berarti lili tasarah Tuhan deh ya. Lalu kada bersembahyangan lagi. Nah ini yang tersalah. Yang tersalah nih itu. Jadi kita disuruh mengenal bahwa Allah bersifat jaiz, bukan mengabaikan syariat. Tapi supaya hati jangan berpegang kepada syariat. Laksanakan syariat sesuai peraturan, semata-mata menjunjung perintah Allah supaya Allah ridha. Bila Allah ridha, Allah julungi pahala, Allah julungi surga. Nah, tapi hati jangan sampai maingkut lawan syariat. Atau bahasa anunya ini jangan sampai memastiakan rasa yakin seorang sihat, rasa yakin seorang selamat, rasa yakin seorang masuk surga,
rasa yakin seorang sugih sudah gara-gara sabab syariat saya sempurna. Jangan, tetap Allah yang dihadangi. Satu, jadi rasa takutan lawan Tuhan itu sudah ada walaupun kita dalam keadaan sempurna syariat. Takutan Allah itu kada hilang. Takutan itu bahasa gaulnya khauf. Nah, jadi khauf di hati, takut lawan Tuhan itu selalu ada walaupun kita dalam keadaan taat. Kenapa ya? Karena taatku kada bisa melubi Allah Ta'ala. Satu lah. Nah yang kedua, maka hati ini, yang kedua nih, hikmah yang kedua kita pinandu bahwa Allah bersifat jaiz nih. Yang pertama tadi kan tetap rasa takutan walaupun sempurna syariat, walaupun kita dalam keadaan taat, walaupun sehari membaca salawat 10.000, walaupun sehari tamat Quran membaca, walaupun hafal Quran, walaupun alim, al-alamah orangnya nih misalnya nih. Nah, tatap hati itu takutan lawan Tuhan karena Allah bersifat jaiz. Nah, itu hikmahnya. Ini yang disebut innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Yang bujur-bujur murni hanya takutan taur lawan Tuhan, itu orang yang pinandu lawan Tuhan. Satu. Nah, hikmah yang kedua kita kenal meminandui bahwa Allah bersifat jaiz. Yang kedua nih, kada pernah kita ini putus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Kada mau kita putus asa walaupun di diri kita kada ada sebab. Kada ada sebab. Misal contoh nih, garing kita kada ada obat, kehabisan obat. Ya kalau kehabisan obat, maka orang yang menjual obatnya matian karena corona sudah. Pabriknya terbakar di Jakarta sana. Maka yang maulah obat yang segan kita garing khusus kita ini, pabriknya kebakaran. Dokternya matian juga sudah. Kada ada lagi obatnya. Ada sabigi lagi, cuma andaknya di kutub utara situ. Jauh bener loh. Asa kada ada harapan lagi nih obat nih. Maka obat nih kita biasanya bila sehari sabigi kita untal, sehari sabigi kita untal. Oh ini kan ada seminggu sudah kada untal obat nih toh, ada perubahan awak rasa sakit. Nah, di sini ketahuan kalau inya pinandu Allah bersifat jaiz, hatinya tetap tenang. Kalau inya kada pinandu Allah bersifat jaiz, ya sampai berucap tuh, mati jua aku. Mati jua aku. Zikirnya itu pang lagi. Mati jua aku, mati jua aku, mati jua aku. Jar yang pencucuan napa nih? Ya mati jua aku, mati jua aku. Napa bah? Ya, ujar yang anak nih. Ih, mati jua aku. Nah, ini orang yang kada betuhan. Betuhan nih Allah Taala cuma kada pinandu lawan Allah. Allah bersifat jaiz. Arti bersifat jaiz itu ada kasabab, kada ada kasabab mun Allah menghendaki sembuh. Nah, dari asal waktu ada obat tuh, orang yang bersifat orang yang pinandu lawan Allah, ini kada pernah berpegang dengan obat. Yang dihadanginya Allah Ta'ala. Apabila obat kada ada, lalu kita langsung rasa hara hati, rasa mati jua mati jago, itu bukti bahwa waktu ada obatnya berpegang dengan obat, bukan berpegang dengan Allah. Paham lah pian nih? Nah, maka kita walaupun kada ada. Misal masker kada ada beisi, hendak menukar kada berduit, hendak minta kada diberi. Nah, ini misal. Tapi masker kita bedayau ya kalau hendak menukar kada berduit, minta kada diberi. Lalu kada bermasker, maka corona ini betampai misalnya sudah. Betampai yang kayak biji kaminting no gono-gono tarabangan. Jadi kita nih wah corona kayak pening kita bisa masuk ke hidung kuasa kone aja. Nah, bisa masuk ke mata kuasa kone aja. Nah, masker kada ada. Hendak mencari daun pisang, kada ada daun pisang menutupi kasih mohon nih. Nah, kamana baju kada berbaju? Kada bisa baju. Nah, orang pinandu lawan Allah Taala kada gentar. Kenapa? Harus Allah bersifat jaiz. Bisa saja Allah menyelamatkan seseorang, tasarah Allah Ta'ala. Walaupun orang tadi kadang melaksanakan syariat secara sempurna. Boleh saja bagi Allah Ta'ala. Kada gentar. Pahamilah. Nah, jadi kita kada menggawi syariat nintu. Kada menggawi syariat nih.
Ini hukum asalnya berdosa, kada boleh. Cuma seandainya kada kawa menyempurnakan karena keterbatasan, kada apa-apa. Kita nih kada kawa menyempurnakan syariat karena keterbatasan, kada apa-apa. Hendak baudo kayak orang juga basuh tangan, tangannya kada besi. Tangan kutung keduanya. Keterbatasan syariat kada nih. Keterbatasan syariat, hendak istinsak hidungnya kada ada. Masukan banyak ke hidung, hidungnya kada ada, hilang hidung 2 biji. Di bekas yang ditimbak Belanda bahari. Hilang hidung. Nah, lalu kan keterbatasan darahnya nih. Lalu karena inya paham lawan Allah bersifat jais, keterbatasan syariat itu kadang membuat hatinya bakurang harapnya lawan Tuhan. Nah, tetapnya semangat lawan Tuhan menganggap bahwa jari-jarinya Allah Ta'ala tuh tasarah sidin. Bisa saja sidin memasukkan aku dalam surga, walaupun kada sempurna syariatku. Tapi ini kada sengaja, kada sempurna syariat itu kada sengaja, pahamlah? Kada disengaja. Nah, jadi kita pinandu bahwa Allah bersifat jais, hikmahnya 2. Pertama, waktu kita sempurna melaksanakan syariat, ada sebab yang sempurna di diri kita, sebab nih sempurna, kita kada berpegang dengan sebab, kada bakacak dengan syariat. Hanya Allah yang kita hadangi ya kita. Yang kedua, ketika sebab kada ada, kita pun kada putus asa. Kada putus asa karena yang mengerjakan sesuatu itu Allah. Misalnya kayak ini, contohnya nana. Ulun minum syariat kada nih. Nah, lihat ya ulun minum nah, bismillah. Nah. Mahilangkan haus pang, wajibkah Allah mahilangkan haus? Kada wajib tasarah sidin. Bila ja Allah ku hilangkan haus, hilang haus. Bila ja Allah taala kada, biar yang sampai setarmus. Bila ja Allah kada hilang haus. Minum lagi ya Tuhan, tapi aku kada menjulungi hilang haus. Biar sasumayan biar minum kada hilang haus. Nah, lalu kenapa banyu kada ada? Banyu kada ada. Hilang banyu sedunia ini ada banyu. Lalu hendak minum kehausan, tapi banyu kada ada. Gentarkah kita putus asakah? Kada, karena yang menghilangkan haus Allah lain banyu. Nah, jelaslah. Nah, itu maksudnya. Jadi kita harus pinandu bahwa Allah bersifat jais. Nah, maka itu orang ahli ibadah jangan hendak bersombong-sombong. Orang-orang yang lengkap syariat, yang sugih, jangan hendak bersombong-sombong. Orang yang alim jangan bersombong-sombong. Karena segala sesuatunya harus bagi Allah Ta'ala. Bisa saja orang ahli ibadah ditakdirkan Tuhan sesuai dengan kehendaknya, bisa timbul Allah masukkan ke dalam neraka gara-gara sombong. Orang sugih gara-gara sombong dimiskinkan Tuhan, bisa juga. Orang sihat gara-gara sombong dengan kesehatannya digaringkan Tuhan, bisa juga. Nah, jadi jangan kita sombong gara-gara melihat kesempurnaan syariat kita, jangan. Nah, tetap yang ada di hati kita rasa takutan lawan Tuhan tetap. Jadi ketika Allahu Akbar takutan lawan Tuhan kada hilang. Nah, itu orang yang sudah arif lawan Allah Ta'ala, pinandu lawan Allah Ta'ala. Jelas saya itulah. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. Tarang benarin sudah nah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.